Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini waktu Indonesia bagian barat, dan tentu menyesuaikan dengan waktu di tempat Anda berdomisili. Dengan seluruhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas. Semoga kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita konversikan menjadi rencana-rencana positif untuk diisi beramal soleh, berkegiatan yang positif yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu insya Allah akan mengantarkan pada kehidupan yang menenteramkan, baik itu di dunia dan berkualitas baik, yang juga melahirkan bekal positif saat kita berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga sampai detik ini seluruh aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Teman-teman sekalian, di subuh kali ini insya Allah kita akan meneruskan diskusi kita dengan teman-teman yang tergabung khususnya di Mira ataupun juga teman-teman yang online pada saat ini. Untuk sementara waktu kita akan coba meneruskan dulu dari tanya jawab yang teman-teman hadirkan di Instagram ataupun juga di YouTube yang telah kami fasilitasi untuk kita sama-sama belajar kembali mengeksplorasi tuntunan dalam ajaran Islam, yang dengan itu insya Allah meningkatkan semangat kita untuk senantiasa menggunakan pedoman-pedoman hidup Islami sebagai acuan berkehidupan kita. Di Islam itu alhamdulillah, jadi ketika kita menyebut diri sebagai muslim, muslim artinya tunduk, patuh, taat. Dari kata aslama yuslimu, ya kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 131, dan ini memberikan kepada kita gambaran tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diminta oleh Allah untuk berislam. Jadi aslama yuslimu, orang yang muslim, kata perintahnya aslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan momentum ini sebagai inspirasi untuk kita semua. Qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Qala lahu rabbuh, ketika Rabbnya, ya kan, Ibrahim alaihissalam, ya Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita semua, berfirman menyampaikan kepadanya, kepada Ibrahim alaihissalam, aslim, tunduklah, patuhlah engkau, Islamlah engkau, kan? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, qala aslamtu, ya, maka saya pun tunduk patuh li rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh semesta. Baik, aslamtu, dan saya tunduk patuh, saya berislam. Dari kata aslama, kalau saya aslamtu, kalau kita aslamna, orangnya disebut dengan muslim, jamaknya disebut dengan muslimin atau muslimun. Nah, untuk tunduk patuh ini kan kita memerlukan pedoman, memerlukan petunjuk. Kita bertanya kembali, ya Allah, bagaimana caranya saya mematuhimu? Bagaimana caranya saya tunduk kepadamu? Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan pedoman, menurunkan petunjuk berkehidupan. Itu yang disebut dengan hudan namanya. Ya, hudan itu pedoman berkehidupan, petunjuk hidup, kurikulum kehidupan. Maka di setiap jenjang kehidupan dari sejak manusia pertama bertugas di bumi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hudan sebagai pedoman berkehidupan, yang dengan mengikuti pedoman itu adalah komitmen kita untuk tunduk patuh kepada Allah. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya? Baik, sekarang Adam dan Hawa tugasmu dimulai untuk menjadi khalifah di bumi, memakmurkan, menyukseskan dan menunjukkan risalah kemuliaan sebagai penyembahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena risalah tertinggi manusia itu dalam berkehidupan di bumi itu untuk beribadah, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 56 contohnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dalam konteks ibadah ini untuk menunjukkan kepatuhan, ketundukan, penghambaan kita kepada Allah, ya, maka disampaikanlah fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka jika telah engkau turun nanti, bersamaan dengan engkau turun itu akan diberikan petunjuk berkehidupan, pedoman hidup, hudan namanya. Ya, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau diikuti pedoman berkehidupan itu, maka semua kegiatanmu di muka bumi, aktivitasmu itu, ya, fala khaufun 'alaihim, senantiasa lekat dengan ketenangan, nyaman dilakukan maksudnya. Dan memang ini kan fitrah kehidupan. Anda bekerja, ada pedomannya, ada tuntunannya, kan lebih nyaman, kan? Lebih teratur, lebih terukur. Ya, beda dengan orang kerja nggak ada panduan. Bagaimana bisa mengerjakan tugas dengan baik, ya kan? Walahum yahzanun, dan lebih dekat pada kesenangan. Ya, Anda diberikan petunjuknya, berikan aturannya, ini rewardnya begini, tantangannya seperti ini. Kalau melakukan ini bisa begini. Kalau misalnya melanggar hal yang seperti ini konsekuensinya begini. Ini jelas, hidupnya lebih teratur, lebih terang. Kan seperti itu menjalani kehidupan. Ya, kita saja beraktivitas tanpa punya rencana kan tidak terukur dan tidak nyaman, menggelisahkan. Anda ke kantor atau adik-adik misalnya yang masih ke sekolah atau juga ke kampus, nggak ada aturannya, ya kan tidak terukur, tidak teratur. Apa yang mau dikerjakan di sini, dapat apa kalau kita belajar, nggak tahu siapa dosennya, ya kan? Nah, itu kan fitrah bagian kehidupan. Maka dari itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturan, bukan ingin membebani kehidupan kita, karena pada hakikatnya fitrah manusia itu butuh aturan supaya tertib, rapi, teratur dalam berkehidupan. Jadi Allah turunkan aturan pedoman berkehidupan untuk mengatur kehidupan kita supaya membahagiakan, supaya menenangkan. Karena dengan aturan itu sejatinya hidup manusia lebih teratur, lebih tertib, lebih mendamaikan, lebih tenang, dan membahagiakan. Ini poinnya. Coba lihat kalau di jalan nggak ada aturan, semua orang berseliweran, ya kan? Dan potensinya tinggi untuk menghadirkan hal-hal yang tidak diminati, bahkan bisa mencelakakan. Bisa mungkin ada tabrakan, bisa singgungan dan sebagainya. Jadi mengatur itu menertibkan, mengatur itu menenangkan, mengatur itu menghadirkan kebahagiaan, bukan mengekang. Nah, ini prinsip awal yang mesti kita pahami. Masa oleh manusia mau diatur, oleh pencipta, oleh Allah nggak mau diatur? Kan dipertanyakan kemudian kemanusiaannya dan penghambaan dia. Nah, jadi kembali kemudian dalam Islam, alhamdulillah, aturan ini telah disampaikan kepada kita untuk membimbing manusia, mengantarkan pada kebahagiaan, ketenangan, kesenangan. Ini gambaran dasar yang harus tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita berinteraksi dengan aturan Allah, yang digambarkan pertama kali itu bukan aturan ini halal, haram, aturan mengekang, ini bukan itu. Ya, secara psikologis Quran itu sudah memahami jiwa manusia. Maka yang ditampilkan oleh Allah pertama kali adalah persepsikan semua aturan-aturan ini, pedoman berkehidupan. Ini yang membahagiakan, ini yang menenangkan. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ditanamkan di benak kita ini bahwa kalau Anda diatur oleh Allah, ini sumber kebahagiaan, ini sumber ketenangan. Kemudian lihat perjalanan hidup-hidup yang orang-orang yang memang mau mengikuti aturan Allah. Ya, nggak usah jauh-jauh nariknya, kan? Ke era Nabi Muhammad SAW saja dulu, Rasul terakhir, Rasulullah, Rasul kita yang paling kita cintai, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Perhatikan bagaimana para sahabat yang mengikuti aturan-aturan berkehidupan, yang dicontohkan kemudian, dituntunkan. Kehidupan mereka lebih bahagia, lebih tenang, lebih baik, lebih maju, lebih beradab. Dan itu di copy paste di generasi selanjutnya lebih baik pula. Ya, karena itulah ketika aturan itu disampaikan, hudan, maka diutus pula seorang rasul dari setiap kalangan umatnya untuk menjelaskan, membimbing, mencontohkan, sehingga mudah kemudian untuk diikuti, jelas contohnya, gampang kemudian untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Dan itu sunnah kehidupan setiap berganti era, generasi, turun pedomannya yang sesuai. Ini menariknya, sesuai dengan maslahat, kebutuhan, karakteristik umatnya. Ya kan? Era Nabi Adam selesai, muncul selanjutnya, sampai ke Nabi Ibrahim ada Sohof Ibrahimah, gitu kan? Kemudian era Nabi Musa juga ada Musa dapat Sohof, dikenal dengan Taurah, kemudian ya tersusun jadi kitab, sebut dengan Taurah. Taurah itu kan hudan juga disebutnya di Quran, fungsinya hudan, namanya dibedakan.
untuk memberikan kesan bahwa karakter setiap umatnya ini berbeda nih, karakternya beda, umatnya dengan umat ini karakternya beda, maslahatnya untuk umat ini tidak sama dengan yang lainnya, maka diberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan umatnya. Maka untuk Musa alaihissalam ini Taurat nih namanya, tapi isinya hudan, pedoman berkehidupan. Quran surah 17 di ayat yang kedua, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan, dan demi keagunganku kata Allah, ku berikan kepada Musa alaihissalam kitab namanya Taurat, wa anzalat Taurata wal Injil, Quran surah ke-3 Al-Imran di ayat ketiga, namanya Taurat. Tapi apa fungsinya itu? Wa ja'alnahu hudan li bani Israil, diberikan fungsi kepada Taurat itu sebagai hudan, pedoman berkehidupan. Untuk siapa? Umatnya Musa, kaumnya Musa, dikenal dengan Bani Israel pada masa itu, ya kan? Nah, ini nanti spesifiknya untuk ini, nih untuk umat yang ini diberikan seperti ini. Nanti berkelanjutan, ya, berkembang, kemudian juga ini yang paling menarik, berpisah tempat, berbeda karakter, diberikan lagi tuntunannya. Kitabnya namanya bisa beda, ya, tapi intinya sama, substansinya serupa, itu hudan. Nanti ada Nabi Daud bisa mendapatkan Zabur, sampai ke Nabi Isa alaihissalam mendapatkan Injil, isinya juga hudan, fihi hudan, dalamnya ada petunjuk berkehidupan. Nabi Muhammad SAW, Rasul termulia, Rasul paling agung, penutup sekalian Rasul untuk semua zaman sampai berakhir. Jadi untuk semua manusia. Kalau Rasul sebelumnya sifatnya lokal kan, bimbing lokal ini, lokal ini, lokal ini. Ya bahkan ada di satu masa Rasulnya bisa dua, tuh kan? Ya di masa Nabi Ibrahim kan ada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam, kan? Ada yang nabinya dua, di masa Nabi Musa ada Musa dan Harun, di masa Nabi Isa alaihissalam ada Nabi Yahya, ya, dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan oleh Allah, risalahnya mencakup semua manusia sampai akhir kehidupan. Jadi walaupun beliaunya meninggal dunia, tapi tetap pedoman berkehidupannya akan abadi dan diteruskan oleh murid-murid beliau dari sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, sampai ulama-ulama yang membimbing ini sampai akhir kehidupan. Itu dahsyatnya risalah Nabi Muhammad SAW. Maka diturunkan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini disebutnya hudan dalam Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Perhatikan kalimatnya, linnas. Bukan bani ini, bani itu lagi, bani ini, bani itu lagi, tidak, tapi linnas. Ya kan? Di bulan mulia, bulan terbaik Ramadan diturunkan Al-Quran itu, dan Al-Quran sejatinya ditetapkan oleh Allah sebagai hudan, pedoman berkehidupan. Jadi di Quran, di Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada pedoman berkehidupan kita. Makanya interaksi dengan Quran itu mesti sering dilakukan untuk melihat, meriset tuntunannya bagaimana gitu, ya, lindas untuk semua manusia sampai akhir kehidupan. Jadi Al-Quran itu selalu salihun wa muslihun, ya, selalu selaras nafas dengan kebutuhan dan memperbaiki, menenteramkan, memberikan kedamaian, memberikan petunjuk di setiap era, setiap masa berganti. Nanti penjelasan Quran itu dijelaskan secara detail oleh Nabi Muhammad SAW, baik lewat tutur beliau, ya, baik sikap beliau, perilakunya, sifatnya, ya, sampai dengan akhlaknya, ya, wa kana khuluquhul Quran, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan adalah akhlak Nabi SAW adalah Quran. Quranun yamshi, Quran yang berjalan, dicontohkan, ditunjukkan, dibimbing. Nanti semua bimbingan ini dikodifikasikan oleh para ulama, itu detailnya disebut dengan hadis. Ketika jadi pedoman berkehidupan disebut dengan sunnah. Maka kita punya Al-Quran, punya hadis, ya, atau punya sunnah, bimbingannya di situ. Itu yang diteruskan pada kita, lengkap semua, ya. Bahkan di Quran ada penjelasannya, nanti dikumpulkan dalam bentuk tafsir seperti ini, misalnya yang kemarin kita contohkan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tanwirul miqbas, kan? Nah, ini kemudian ada lagi yang hadis. Ini di kita ada Sahih Muslim misalnya, ya, ada Al-Bukhari, ada kitab Sunan dan sebagainya. Nah, jadi semua sudah lengkap, dan dahsyatnya teman-teman, kita itu punya bimbingan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Masya Allah gitu, ya. Coba temukan deh yang seperti ini dimanapun, sulit ditemukan. Di keyakinan manapun coba dikomparasikan, dilihat ada nggak yang real betul, bukan rekayasa manusia gitu, ya. Real betul membimbing kita secara teratur sampai detil.
Dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Dari bangun tidur tuh diatur cara bangunnya bagaimana, gitu kan? Apa yang dibaca oleh lisan kita. Jadi semua kebutuhan bagian tubuh kita terpenuhi semua. Ya, secara rohani, secara spiritual ada doa. Doa ini nanti membimbing intelektual kita, akal kita untuk merumuskan. Jadi dari hati naik ke akal. Ya, diperintahkan akal untuk mengkonstruksikan tuh, merumuskan, ya. Dan rumusan ini diteruskan kepada bagian tubuh kita semuanya untuk dilakukan. Itu sepersekian detik tuh, ya. Tapi rumusannya ada di mana? Nanti secara spiritual dibantu lewat doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lalu akal pikiran kita merumuskan doa itu maknanya apa? Supaya pertama kita bersyukur kepada Allah. Ya, jadi bangun tidur itu kita sudah diminta untuk berbahagia dulu. Ya, sehingga suasananya cerah, optimis, baik, terus lebih dekat dengan Allah. Terima kasih ya Allah. Coba orang yang sering berterima kasih itu hatinya lapang, lega, pikirannya terbuka. Dan terima kasih tertinggi kan kepada Tuhan, ya, kepada Allah yang memberikan kita kehidupan, udara gratis segalanya, gitu kan? Maka kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, terima kasih Allah memberikan aku kesempatan berkehidupan sesuai dengan ajal. Boleh jadi mungkin ajalku tiba saat tadi tidur, engkau wafatkan, tapi engkau berikan ajal kepadaku sekarang untuk berkehidupan. Maka mohon bimbing hamba ya Allah untuk bisa beraktivitas, menyiapkan bekal untuk kembali pulang. Itu dirumuskan oleh pikiran, diatur nanti secara fisikal, bangunnya bagaimana, apa yang dikerjakan, rencananya udah siap belum, ya, dan diaturnya Masya Allah indah sekali. Siapkan, datang nanti dengan persiapan ini, persiapan sesuatu dari mulai pagi untuk menyiapkan rencana kan disebut dengan subuh, ya kan? Wasubhi idza tanaffas, Quran surah ke-81 At-Takwir ayat ke-18. Jadi kalau dari subuh itu kita udah siap, tanafas bersamaan dengan nafas yang Allah berikan pada kita, rencana udah mulai disiapkan, mulai dieksekusi nih. Makanya alam pun sudah tanafas. Sekarang tumbuhan mengeluarkan oksigen, gitu kan? Bergerak, matahari mulai mengeluarkan sinarnya membelah kegelapan malam. Semua tanafas, subuh itu sudah mulai. Ya, ada persiapan yang akan dieksekusi. Makanya orang Arab kalau bertanya kaifa asbahta, bagaimana keadaan subuh ini, maksudnya bukan hanya bertanya tentang keadaan kita, kesehatan, bukan demikian, tapi lebih juga menekankan kepada sudah siap menjalani aktivitas, sudah ada perangkat yang akan disiapkan, sudah siap rencana-rencananya. Makanya kita datang kepada Allah sejak waktu subuh, kan disebut dengan fajar, sudah awal waktu, datang membawa rencana, tunaikan sholat, meminta taufik dari Allah, kesepakatan, minta bimbingan, minta perlindungan supaya apa yang kita siapkan ini, ya, dibimbing oleh Allah, dimudahkan, disetujui atau diarahkan pada kebaikan. Islam itu dimulainya Masya Allah, petunjuknya detail sekali. Ya, sampai kita tidur kembali. Dan semua dimensi kehidupan kita temukan bimbingannya. Nah, ini yang menjadikan dasar bagi kita untuk sering-sering kita ya mengeksplorasi, mengkaji, dirasa, mutala'ah, gitu kan, tadabbur Al-Quran, lihat hadis, dan mungkin akan lebih bagus tematik-tematik seperti itu sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi kalau misalnya kita ada waktu luang, silahkan digali awal sampai akhir Al-Fatihah sampai An-Nas pelan-pelan, kan diberi kehidupan tuh, manfaatkan waktu yang baik. Masa nggak ada waktu sehari untuk berinteraksi dengan Quran, minimal baca kan, ya kan? Setelah itu lihat terjemahan, sehari ambil aja. Ya kalau memang waktunya padat dengan yang lain, masa 5 menit gak punya? Ya untuk kebahagiaan Anda, kan Al-Quran itu membahagiakan, Al-Quran itu membahagiakan, menenangkan, menyukseskan. Masa untuk kesuksesan itu Anda nggak punya waktu? Padahal Anda bekerja untuk sukses, untuk bahagia. Nah, ini pedomannya ada di sini. Ya, pedoman ada di sini, dan yang menyampaikan di firman-Nya ini Allah, Tuhan yang mencipta kita gitu. Ya, masa nggak percaya? Ya, apalagi beriman, kan beriman tuh yakin tanpa ragu gitu. Kadang-kadang kan mohon maaf tidak adil ya pada diri sendiri, menginginkan sesuatu tapi akalnya nggak digunakan dengan sempurna, ya kan? Dikaji, dioptimalkan, sehingga dengan itu insya Allah petunjuk-petunjuk ini terrealisasikan dalam bentuk kinerja, aktivitas kita diimplementasikan, baru terasa kebenarannya. Ya, kalau nggak pernah dibaca, nggak pernah tahu isinya, nggak akan terasa kebenaran Quran, apalagi mendapatkan petunjuknya. Ya, nah, untuk itu saya kira kita pelan-pelan teman-teman sekalian, bagaimana kita bisa memetakan segala petunjuk ini, dan realnya adalah kita
hadirkan sesi untuk diskusi. Saya pun belajar dari sini. Ketika teman-teman bertanya, bukan berarti saya punya kemampuan menjawab begini, tidak. Tapi mengeksplorasi kembali apa yang kita pelajari. Ini yang kita pelajari, ini tuangkan kembali, terus kita belajar sama-sama dan mengamalkan sama-sama. Barakallahu fikum, semoga Allah berikan pahala kepada Anda, keberkahan, kemuliaan. Dengan ini kan saya juga bisa belajar. Saya bisa mengevaluasi diri pribadi, oh iya saya juga sama mengalami ini, kan? Lalu jawaban ini untuk kita juga, ya, untuk kita gerakan sama-sama. Lalu kita ada kebersamaan untuk mengamalkan ini. Itu ada keindahan. Ya. Baik, teman-teman izinkan saya menguraikan dulu satu pendahuluan supaya kita mengerti kalau berdiskusi itu untuk apa, gitu ya. Tanya jawab itu bukan berarti untuk menunjukkan, oh ini mampu jawab, mampu ini, tidak. Ya, maksudnya kita menjadikan ini sebagai stimulus kita untuk berinteraksi kembali dengan cara yang menyadarkan sepenuhnya bahwa Al-Quran itu sumber kehidupan. Hadis-hadis Nabi itu petunjuk yang membahagiakan. Nah, sekarang sudah merasakan bahagia belum sebagai muslim? Ya kan? Kalau belum bahagia, jangan disalahkan Islamnya. Coba koreksi dulu interaksi kita dengan sumber keislamannya. Al-Qurannya coba dilihat. Ya kan? Al-Quran itu dari baru lihat aja udah menenangkan gitu. Anda punya masalah, lihat mushaf aja. Itu sebagian dari kegelisahan tuh udah hilang. Gak percaya tuh silahkan dah. Punya masalah seberat apapun, ambil wudhu dengan cara yang benar tuh. Lihat aja dulu mushaf. Itu ada ketenangan awal tuh yang datang. Begitu dibaca lebih tenang gitu. Lebih turun tensinya, ya, cooling down. Setelah itu lihat, ya, udah nyaman, pelan-pelan baca. Kadang nangis, duduk. Terus datang solusi, okay? Dengan bertahap, dengan ikhtiarnya kita. Nah, ini hal yang indah yang bisa kita dapatkan. Baik, kita mulai pelan-pelan dan mungkin akan agak terbatas karena saya juga ada persiapan untuk berangkat ke Bengkulu hari ini. Ya, teman-teman yang di Bengkulu, insya Allah kita malam ada sesi untuk berjumpa. Ya, mudah-mudahan dilancarkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbingan terbaik yang memahamkan dan mudah untuk kita mengamalkan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim, dari akun Irmain Drip, ya, pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya mengondisikan diri di kala futur melanda? Dan bagaimana caranya agar bisa terus belajar untuk meluruskan niat karena Allah Ustaz? Syukran katsiran, barakallahu fikum. Baik, syukran katsiran, terima kasih juga bagi Anda, barakallahu fikum, dan semoga Allah memberikan limpahan keberkahan bagi Anda dan kita semua yang terhubung untuk belajar dari sini. Karena dengan pertanyaan Anda boleh jadi juga dialami oleh beberapa kita atau saya juga, dan dengan itu insya Allah kita belajar kembali untuk mendapatkan manfaat dari pertanyaan yang dihadirkan oleh saudara kita ini. Baiklah, futur. Apa itu futur? Saya pernah bahas tentang futur ini detail, dari mulai kalimatnya, katanya, dan sebagainya. Secara singkat adalah kondisi yang menurun, ya, dari nilai kebaikan. Singkatnya begitu. Jadi ada suatu semangat kebaikan, semangat yang positif, kemudian turunlah semangat itu. Wujudnya dalam bentuk kegiatan amal soleh, misalnya kegiatan yang positif, yang baik, yang soleh. Bentuknya bisa ibadah ritual atau juga sosial. Ibadah ritual misalnya apa? Sholat, kan? Sholatnya sedang bagus-bagusnya nih, bukan hanya fardunya, tapi juga sunnahnya dikerjakan. Tiba-tiba ada satu kondisi yang menjadikan kegiatan ini, yang positif ini menurun. Ya, apapun sebabnya ini. Ya, tiba-tiba bisa turun, kemudian ya sunnahnya sudah mulai menurun, tiba-tiba jadi fardunya awalnya bisa berjamaah, ke masjid jadi turun jamaah karena sebab-sebab yang bukan syar'i gitu kan. Nah, kemudian setelah itu apalagi jadi sendirian, jadi terlambat dan seterusnya. Waliyadzubillah kalau sampai meninggalkan sholat, itu kan, itu kondisinya. Atau ada ibadah-ibadah sosial juga. Bentuknya banyak nih, ada yang muamalah, ada muamalah maliyah, bisa sedekah misalnya, bisa saling ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kalau sedekah kan kaitan dengan materi gitu kan. Bisa infak kah itu, bisa lain-lain kah dalam bentuk pakaian, makanan dan sebagainya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong, ya kan? Saling membantu, saling mendoakan, interaksinya menurun, gitu kan?
dan turunan-turunan yang lainnya yang bisa kita contohkan dalam berkehidupan, termasuk akhlak yang tadinya tuturnya baik, tiba-tiba kosakata kebaikannya jadi menurun, ya. Yang tadinya senang lihat kajian jadi menurun. Nah, ini pertama sebelum bicara dulu kita bagaimana meluruskan itu semua, kita harus turunkan dulu ini penyebabnya apa, futur itu penyebabnya apa, ya kan? Futur itu rata-rata tuh dua penyebabnya, secara umum dua. Yang pertama, ada kesibukan dunia yang berlebihan. Kan dunia lawannya akhirat, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada yang ula, yang pertama dunia. Jadi lawan akhirat itu dunia. Lawannya selalu begitu. Ya. Jadi kalau Anda berlebih akhiratnya, maka dunianya akan ikut nanti. Ya. Tapi menariknya begini, bukan meninggalkan dunia, ikut akhirat itu bukan meninggalkan dunia. Menjadikan value kegiatan dunia itu untuk kebutuhan akhirat, itu maksudnya. Jadi minum tetap minum, makan tetap makan, kerja tetap kerja, nggak berubah kok jam kerjanya, kan? Makannya nggak berubah, minum nggak berubah, silahkan selera apa mau ditampilkan asal itu halal dan thayyib, silahkan. Ya minumnya sama, tapi bagaimana value-nya punya nilai akhirat. Khudh biyaminika ma yalik, ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Sambillah, sebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu akan minum, bismillahirrahmanirrahim, minumannya sama. Menghilangkan haus juga, sesuai dengan selera kita bisa pilih, tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim menjadikan itu bagian dari ibadah. Kan? Bagian dari ibadah, kerja juga demikian. Kita berangkat, beraktivitas, dan niatkan karena ibadah. Jadi ibadah di situ, teman-teman sekalian. Ya, tapi kalau kemudian ya fokus dunianya nih dibalik nih, dunia diikutin, akhirat misalnya, ya mohon maaf nih, ya ditipiskan, dikurangi, direduksi, bahkan ya dalam beberapa kasus kadang-kadang lupa, dipilih dunia, ditinggalkan akhirat gitu. Ini yang paling repot di sini. Akhirnya apa? Ketika porsi dunia yang terlampau tinggi, ya pekerjaan, mencari pekerjaan yang bisa menunda waktu sholat, ya pasti futur. Ya padahal Anda tahu Allah pemilik rezeki kan? Allah kan pemilik rezeki. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kenapa nggak ngikut aturan Allah? Begitu diikuti, Allah berikan rezeki yang membahagiakan, yang menenangkan. Anda tinggalkan itu capek Anda, lelah. Ya, makanya kerja tanpa ibadah itu pasti lelah. Berangkat lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi, kerja lagi. Kan ujungnya capek, lelah. Tapi kalau diniatkan ibadah, ibadah itu kan menenangkan jiwa. Ibadah itu konsumsinya, konsumsi apa? Konsumsi hati kan? Makanya iman itu kan di hati. Nah, hati itu kan sumber perasaan yang menggerakkan semua bagian tubuh kita. Dia yang memerintahkan ke akal untuk berpikir. Dia yang menjadikan rumusan akal diterjemahkan ke bagian tubuh untuk beraktivitas. Makanya kalau hatinya gelisah, akalnya nggak akan tenang, pikirannya pasti kacau. Hati gelisah, pikiran kacau. Dan tindakan itu nggak akan teratur, nggak akan terukur. Karena desainnya begitu, penciptaan kita itu seperti itu, dari hati, kemudian naik ke pikiran, baru kemudian ke bagian tubuh kita. Jadi kalau hati bermasalah, pikirannya pasti akan salah. Hatinya dengki, pikirannya pasti akan kotor. Ya, tindakannya pasti akan meracau, pasti nggak bagus. Sumbernya di sini. Ya, dalam jiwa kita. Karena itu agama datang untuk membimbing jiwa, menertibkan akal, dan mengarahkan bagian jasmani kita untuk berbuat yang benar. Itu keindahannya. Maka gampang cari agama yang benar tuh, lihat aja apakah ajarannya menuntun 3 bagian ini secara optimal atau tidak, ya. Lalu semuanya jadi penghambaan kepada Allah. Itu poinnya teman-teman sekalian. Jadi kadang-kadang mohon izin ya, sebagian dari saudara-saudari kita dalam berkehidupan yang tinggi tingkat penggunaan akalnya, tapi tidak mampu menggunakan akal itu untuk memahami agamanya. Ini tanda-tanda besar nih. Untuk dunia cepat sekali rumuskan ini, rumuskan itu, tapi pada akhirnya apa? Gelisah, capek. Terus pekerjaan di akhirnya cuma nanam tanaman yang sederhana, nanam kangkung, cabai untuk menghilangkan stres saja. Terus ada yang menghilangkan ya bahkan nyawanya, na'udzubillah min dzalik gitu kan. Setelah itu, kenapa? Karena ada yang nggak terpenuhi. Nah, jadi kalau Anda bekerja sampai lelah, capek, sampai tiba-tiba kemudian juga ada kondisi ini mulai tertinggal, mungkin dunianya berlebihan. Ya, sedangkan yang repot begini, yang repot itu kan kita sadar betul akan meninggalkan dunia. Nah, ini poinnya. Ya, kan orang cerdas itu kan orang yang bersiap pada tempat yang akan dia tuju.
Anda sekarang, misal saya dari Bekasi nih sekarang, insya Allah saya akan berangkat ke Bengkulu. Berarti saya akan menyiapkan berbagai hal kan, supaya bisa berangkat. Ya kan? Menyiapkan untuk akomodasinya, menyiapkan untuk tempatnya, menyiapkan untuk perlengkapan berangkatnya, nanti pakaiannya pakai apa, di jalan bagaimana, kan? Persiapannya untuk kemana? Bukan untuk tinggal, untuk berangkat. Untuk berangkat. Sehingga di tempat yang akan kita tuju nyaman, baik, tenang, dan sebagainya. Nah sama, kita ini kan mau pindah, mau meninggalkan dunia. Makanya nanti diumumkan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia ke tempat baru. Ya, maka orang cerdas, dia akan menyiapkan bekalnya. Bagaimana dia berkehidupan di dunia, saat bersamaan dia kumpulkan bekal untuk kehidupan selanjutnya. Untuk tujuan akhir, yang dia mau berangkat ke sana. Nah kita kan sekarang sedang mencari bekal untuk berangkat ke situ. Itu perjalanan terakhir kita tuh. Ya, ini kan kita pergi-pergi nih, dunia, pergi. Untuk apa? Untuk menyiapkan bekal, cari petanya nih. Ya ini yang harus saya siapkan, di sini saya siapkan. Untuk apa nih dikumpulkan ini? Supaya kita bisa kembali pulang, berangkat ke tempat terakhir nih. Ya, pelabuhan kita yang paling akhir. Kan seperti itu konsep hidupnya. Ya. Nah, kan tiap tahun diajarkan mudik tuh ya, mudik ke tempat asal. Tempat asal tuh ma'ad namanya. Ya, ma'ad. Ya innallaha la radduka ila innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Ya, kan demikian Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Sungguh yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada engkau petunjuk dari Al-Qur'an, memfardukan, mewajibkan mengikutinya, menerangkan kepada umatmu, menjelaskan, mencontohkan, akan mengembalikan kau pada tempat kembali. Ya, makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang kitab Zadul Ma'ad, bekal untuk pulang. Dan itu pasti. Ya, waktu kembalinya itu pasti disebut dengan mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak mungkin nyalahi janji. Satu saat kita akan pulang. Ya kan? Nah, jadi kita diajarkan tuh tiap tahun. Ya, karakternya, sifatnya disebut dengan Id. Ada ya'udu idan. Id. Kita kan ada Idul Fitr. Kembali kepada fitrah kita, makan kita, kembali kepada kenal diri kita, tujuan hidup kemana. Ada mudik kan? Tiap tahun itu ke tempat asal. Nah, apakah orang mudik itu pasti mudik kalau dia nggak punya bekal? Belum tentu. Dan spirit mudik itu mencari bekal dulu kan supaya bisa kembali ketemu keluarga. Itu kan miniatur dunianya yang menggambarkan bagaimana konsep kehidupan kita sampai pulang ke akhirat. Nah, jadi yang pertama mesti ada keseimbangan. Bukan meninggalkan dunia. Ingat ya, ibadah itu bukan meninggalkan dunia. Justru tugas kita itu diberi tugas memakmurkan kehidupan di bumi ini, di dunia ini. Dunia itu kan sifatnya. Jadi mesti makmur. Ya, kalau Anda nggak punya harta, bagaimana bisa haji, bagaimana umrah, bagaimana ibadah dengan harta, mewujudkan zakat. Ya kan mesti berlatih kita, makan yang cukup, untuk sholatnya dapat energi, berdiri kuat, kokoh. Untuk makan bagaimana? Mesti bekerja, beraktivitas. Yang halal, yang baik, di situ agama memberikan petunjuk. Tapi bukan berarti pekerjaan ini menghilangkan entitas kita sebagai muslim untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah, untuk cari bekal. Ya, karena itu, pertama, tempatkan logika dengan cara yang benar dulu. Ya kan? Pemilik rezeki siapa? Allah. Yang ngatur kehidupan siapa? Allah. Yang memudahkan siapa? Allah. Nah sekarang, Allah yang Anda katakan, yang Anda yakini itu, membuat desain kehidupan kepada Anda. Memberikan aturan, nih, cari kerja yang begini. Rezeki yang begini. Toh tidak akan mengurangi rezekimu, karena aku, kata Allah, sudah atur rezekimu dari mulai berkehidupan sampai akhir hidup. Jadi sebetulnya kalau kita cerdas, gunakan logika ini, nggak perlu kita terlalu menyusahkan diri sendiri sampai lelah, sampai nurunin ibadah untuk mencari sesuatu. Padahal kita mengerti, kan ada babnya tuh. Ya, di rukun iman itu ada qada dan qadar kan? Kita kan sudah meyakini, walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menetapkan bagi kita, apa yang ditetapkan itu di antara rezeki. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Quran surah 51 ayat 22 kan? Ya, dan di langit telah ditetapkan rezekimu dan dijanjikan akan diberikan. Nah, nanti kalau sudah punya keyakinan yang kuat, gak akan tertukar rezeki ini, pasti diberikan sesuai dengan kemaslahatan kita. Bikin rencana. Saya pengen haji, pengen bisa zakat, pengen begini, pengen sedekah. Lalu berikhtiar. Tempatnya di mana? Dari mulai belajar dulu, karena kan amal bersanding dengan ilmu. Makanya ain lam mim, ain mim lam. Hurufnya sama jumlahnya, 3 huruf. Dan semua jenisnya sama, ada ain, ada mim, ada lam. Cuman beda nanti awalnya. Kalau untuk ilmu, untuk bekalnya dulu, lamnya dulu, ain, lam, mim. Jadi ilmu alimat.
Nanti dengan ilmu itu dipraktekkan jadi amal, amilah. Makanya semakin kuat ilmunya, semakin mudah amalnya. Sederhana kok, dari bahasa tuh begitu. Nanti ada kitab namanya Al-Khasa'is karya Ibnu Jinni. Itu bagus sekali memahami korelasi antara perubahan-perubahan huruf dalam satu kata. Ya, misalnya ada ain, lam, mim tadi. Kalau lamnya pindah ke akhir, jadi apa? Ini jadi apa? Ada keterkaitan. Makanya ilmu orang semakin tinggi, semakin luas wawasan, semakin mudah beraktivitas, dan semakin ringan pekerjaan. Makanya Quran datang dengan risalah ilmu. Iqra, suruh baca. Ya afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, diminta riset. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab, diminta berpikir, menganalisis supaya pintar. Jadi muslim itu pintar, jadi muslim itu cerdas. Ya, muslim itu kuat argumen. Makanya interaksi dengan Qurannya dipertajam, belajarnya dirubah cara berpikirnya supaya berkemajuan, mencerahkan gitu. Itu poinnya. Ya, jadi penyebab futur yang pertama adalah larut dalam dunia yang tidak berimbang konsepsinya dengan apa yang Allah ajarkan kepada kita. Terlalu banyak nih porsi dunianya, tapi nggak diimbangi dengan petunjuk-petunjuk beribadah, ya, dengan konsep akhiratnya. Sehingga rasanya apa? Rasanya pasti akan dirasakan. Ada penurunan, ketidakseimbangan, dan sebagainya. Pasti dirasakan. Kalau nggak percaya, silahkan cek aktivitasnya, riset aja. Terlalu banyak begini pasti capek. Ya, karena jiwanya nggak mendapatkan asupan yang sesuai. Oke? Jadi cara berpikirnya tempatkan dulu, bab qadar dan qadarnya selesaikan dulu, ya kan? Yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki, yang menempatkan segala hal sesuai dengan maslahat. Setelah itu baru rumuskan ikhtiarnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dari sini. Terus belajar saat yang bersamaan sifat qanaah. Supaya apa? Supaya menerima berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nanti Allah itu, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengatur kita dulu. Supaya kita pandai. Dan bisa expert ya dalam memanage harta yang Allah berikan. Jadi kadang-kadang dikasihnya pasti pas dulu nih sesuai kebutuhan deh. Supaya kita mampu memanage nih. Kalau kita sudah biasa mengatur yang kita lihat sedikit itu, kepada yang banyak nggak menghambur-hambur nantinya. Gak mubazir. Ya, jadi kalau dari sedikit itu kita dapatkan, sedikit itu kan kalau bahasa Qurannya cukup. Ya, aghna wa aqna, membuat engkau kaya atau cukup. Gak ada yang kurang. Yang kurang itu yang merasa selalu kurang. Yang merasa selalu kurang. Kalau kita mempersepsikannya sebagai cukup, psikologi Quran itu selalu cukup katanya. Gak pernah kurang. Jadi kalau dapat berapapun dibawa ke rumah, ayah bawa ke rumah, kompak dulu dengan istri. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, insya Allah ini cukup. Itu dulu poinnya. Jadi kalau persepsinya selalu kurang, selalu dipandangkannya angka gitu. Setiap bulan mesti segini, kebutuhan segini. Allahu Akbar. Saya di awal-awal masa pernikahan dengan istri, dan kita mengontrak juga, dan menikmati kehidupan itu gitu ya. Dan nikmat aja karena ngelihatnya, kan momen itu sederhana gitu kan. Ya, kalau ada kesenangan syakara, kalau ada ujian sabara, gitu kan. Lalu, Masya Allah, kalau kita lihat dari kita mengajar misalnya, terus kacamata umumnya manusia yang menghitung begini, ya saya nggak pernah ngitung gitu. Saya ajarkan pada istri, alhamdulillah kita nikmati berapa Allah yang berikan pada kita, nikmati. Pada suatu saat di akhir bulan, saya katakan pada istri saya, coba hitung deh. Kehidupan kita dari awal sampai akhir, berapa yang telah keluar. Dihitung sekian. Masya Allah, berapa yang Allah berikan kepada kita. Ya, setiap buaya dapat tuh berapa. Ya, kalau secara nalar nggak akan cukup. Ya, coba Anda bayangkan, ngajar satu kampus dapat 500.000 misalnya. Sementara ketika dicek di akhir bulan, loh, kok 5 juta? Loh, kok lebih? Loh, kok sekian? Dari mana gitu Allah berikan tuh? Ternyata kita tuh kadang-kadang kurang menyadari bahwa ada rezeki min haitsu la yahtasib yang kita nggak sadar. Ya, kita mau makan, tiba-tiba tetangga kirim makanan, ya kan? Masya Allah, kita tiba-tiba mau minum, kita mau makan barang-barang, ketemu teman dibayarin, kan Allah yang nitipin juga gitu. Ya, tak sadar ternyata yang Allah kasih dalam sebulan itu nggak pernah kepake. Jalan-jalan, nah ini qanaah namanya. Nah, makanya tanamkan dulu babnya secara lengkap. Ya, tanamkan dengan lengkap dulu keseluruhannya. Oh, ini seperti ini babnya qadar dan qadar, ini babnya qanaahnya, ini bab mendesainnya. Jadi terkadang
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang cukup dulu supaya kita bisa mengatur dengan baik. Nanti kalau sudah bisa mengatur harta dengan baik, Allah amanahkan lebih banyak karena Anda sudah bisa ngatur. Supaya nggak jadi beban di akhirat nanti. Begitu cara berpikirnya. Supaya nggak jadi beban, kan dihisab juga. Untuk apa dikumpul-kumpul? Digunakan juga enggak. Cuma buat dilihat, ya kasihan hidup seperti itu. Dan capek kerjanya tiap malam, pagi, mikirin dunia capek. Oh, nyeting ini, nyeting itu, berangkat sini. Capek. Terus kalau udah dapat, dimakannya berapa sih? Ada dapat sebulan 1 miliar, yang dimakan berapa? Hah? Terus dikumpul-kumpul juga cuma buat dilihat-lihat, cek, lihat. Buat apa? Ya, Anda tampil ada yang lebih kaya juga dari Anda kok. Terus termotivasi ngumpulin lagi, itu nafsu namanya. Ya, tapi kalau Anda mulai dari ibadah, tata kelolanya jelas. Ya, oh ini yang segini, demikian, ini untuk ibadah, lebihnya begini. Pulang juga nggak repot. Nggak ada ninggalkan keluarga rebutan warisan, berselisih. Tuh kan? Berumah tangga juga terukur. Nggak ada rumah tangga orientasinya harta, rebutan. Ini harta saya, harta kamu, harta saya juga. Repot juga gitu. Kalau seperti itu, mana kebahagiaan, sakinahnya mana? Ya, mawaddah rahmahnya seperti apa digambarkannya? Maka yang pertama adalah bangun keseimbangan dalam kehidupan dunia. Jangan berlebihan juga. Itu poinnya. Yang kedua, penyebab futur itu maksiat. Ya, penyebab futur yang kedua adalah maksiat. Mulai bergeser dari jalur ketaatan. Ya, mulai mata dipakai pada yang tidak tepat. Alih-alih memandang yang baik, memandang yang kurang bagus. Lihat bacaannya apa, tontonannya apa. Kalau lihat di internet, di YouTube, apa yang dilihat. Ya kan? Nah, itu pasti akan berpengaruh karena virus kan. Keburukan itu kan virus yang menyebar. Nanti kalau mata terbiasa melihat yang tidak baik, yang salah, yang soleh sudah nggak sensitif lagi. Ya, kan selalu begitu rumusnya. Kanan dan kiri. Kanan dominan, kiri pasti akan berkurang. Kiri dominan, kanan pasti akan berkurang. Gitu. Jadi kalau yang solehnya itu dominan, yang salahnya ditekan. Ya kan? Ya. Tapi kalau yang salahnya dominan, yang solehnya akan turun. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Quran surah 91 Asy-Syams ayat 9-10. Demikian adanya. Jadi kalau mata biasa dipakai yang soleh, yang taat, yang maksiat akan anti. Melihat sesuatu yang maksiat itu sensitif. Udah gitu kan, jauhi, tinggalkan, astagfirullah. Tapi kalau dipakainya pada yang kurang bagus, nanti pada yang baik-baik susah. Ngelihat Quran tuh nggak ada getaran, nggak ada rasa pengen baca, pengen interaksi, dan sebagainya. Ya kan? Jadi kalau bukan dunia berlebihan, maka maksiat. Ya sama, ke ibadah juga begitu nanti. Kalau salah makan lewat mulut, salah makan nih. Ya, nerima yang haram. Menggunakan yang syubhat misalnya, ya paling minimal kan yang syubhat tuh yang belum diperjelas. Kalau ada syubhat tuh diperjelas dulu sampai jelas, bukan langsung ditinggalkan, diperjelas. Ya, baru kalau belum tahu ini jelas atau tidaknya, belum terang, ya, bayyin halal dengan haramnya. Innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat. Nah, kalau ada syubhat ini, bukan ditinggalkan dulu rumusnya, jelas dulu, perjelas dulu, ini halal atau haram. Kalau belum menemukan itu, tahan diri dulu, itu maksudnya. Ya kan? Nah, sekarang ada orang dapat pekerjaan nih, kan dia tahu halal dan haram, tapi terjebak pada yang haram. Terima sogokan, mulai korupsi, boleh ngatur-ngatur, apalagi kalau sudah sistemik, bahaya tuh. Ya, bahaya, karena itu menular. Hati-hati, maksiat itu menular. Ya, makanya kalau dikerjakan dengan berjamaah, mengikat dia. Kalau sudah mengikat jadi sistem, itu yang paling bahaya. Kalau sudah jadi sistemik namanya. Jadi orang baik pun masuk ke situ jadi buruk. Ya, nah, maka ini yang penting dievaluasi bagi diri kita itu. Tempatkan sesuai dengan tempatnya. Diurutkan. Maka tata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya babnya lagi. Bagaimana menata supaya pikiran itu berpikir yang baik. Maka kita punya konsep husnudzan. Ya kan? Supaya tenang. Mata melihat yang baik. Itu ayatnya ada semua nanti. Ayatnya ada semua. Ya, dari mulai dzan itu inna ba'dadh dhanni itsam mawas, ada pikiran yang bisa berpeluang menghadirkan dosa seperti suudzan, merencanakan keburukan dan sebagainya. Ya kan? Memikirkan yang jelek, memikirkan tentang adu domba, namimah, ya qatat dan sebagainya. Dalam hadis itu hati-hati tuh ya. Ada peringatan-peringatan itu. Nah, kemudian apalagi teman-teman sekalian, turun ke mata. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, jaga pandangan.
supaya nggak salah, supaya nggak futur. Ya, kemudian ke lisan, jaga lisan, jangan berkata yang kotor. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum, jangan saling mencela, la yaktab ba'dukum ba'dha, gitu kan? Jangan bergibah, jangan bikin hoax. Wailul lil mukadzibin, celaka kalau berdusta. Jaga supaya nggak futur sampai ke ujung kaki. Nah, kalau tubuh kita sudah terjaga dari yang salah, yang soleh muncul. Itu cara kerjanya, seperti itu kinerjanya. Nah, sekarang kalau bagian fakrah atau paragraf bagian selanjutnya, pertanyaan turunannya, kalau sedang terlanda itu bagaimana cara mengobatinya? Kan? Yang pertama adalah dengan zikrullah. Zikrullah, ingat kepada Allah. Ingat Allah itu adalah bagaimana mengingat kita untuk menghamba kepadanya. Kan itu hamba. Kalau sudah paham begitu, terus pakai ilmu. Bagaimana desain kehidupan kita ini? Oh, sadar kita mau pulang. Kan? Dilihat ma'rifatul insan, kenal diri sendiri. Nanti setelah itu jadi ma'rifatul rahman, maka kita kenal Allah, sang rahman, sang rahim. Ya, kita tahu jalan hidup kita. Duduk dulu, kenalin kita mau kemana. Kan mau meninggal nih, mau pulang. Tanyakan, apa meninggal akan dalam keadaan begini, sifat jelek begini, nggak punya kenangan baik, dihujat banyak orang, ke akhirat juga terancam. Apa mau seperti ini? Sementara Allah menampilkan sifat rahman, memberikan rahmat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Muhammad SAW viralkan kepada semua umatmu, jangan memvonis diri berlebihan. Aku ini punya rasa kasih yang dalam, perhatian yang luas, jangan putus asa dari rahmatku. Kau mau berubah sekarang aku bimbing, kata Allah. Itu begini. Ya, berubah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni semua dosanya kalau kamu mau tobat. Maka dari situ nanti turun istighfar. Istighfar itu melembutkan hati. Makanya sering istighfar untuk mencegah futur. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu untuk mencegah futur. Salah satu kalimatnya itu. Ya, nanti latihannya yang paling bagus tuh, yang paling kuat ke jiwa itu menjelang fajar, waktu sahar. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Quran surah 51 ayat ke-18. Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Ya, setelah tahajud menjelang subuh, astagfirullah, astagfirullah. Itu lebih kuat ke jiwanya. Nah, nanti terbiasa di lisan. Naik kendaraan, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, itu mau balikin lagi suasana kita tuh. Sadar. Nah, setelah itu tingkatkan ibadah dengan ikhlas. Atur dulu pelan-pelan supaya mendapatkan kenikmatan. Cari waktu-waktu yang meneduhkan kepada jiwa. Tengah malam, 2 rakaat dulu. Ya, setelah itu witir 1 rakaat. Renungkan kehidupan kita sampai kita merasakan sentuhan pada jiwa, keluar air mata, tenang pelan-pelan tuh. Nah, segar kembali tuh. Ya, setelah segar baru tingkatkan pada aspek zikir yang lain. Zikirkan banyak. Ya, dari mulai tadi kalimat thayyibah, kemudian berdoa, doakan zikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Quran surah ke-7 ayat 205. Sebut nama Allah, berdoa maksudnya. Berdoalah engkau. Ya, berdoa, minta, curahkan suasana hatimu, curhat sama Allah dengan suara yang lirih, yang baik, yang menyentuh kepada jiwa. Itu disebut dengan zikir. Setelah itu Quran disebut dengan zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran dengan keagunganku dan aku yang menjaganya, kata Allah. Disebut dengan zikir, mengingatkan kita, meneduhkan kita. Makanya kalau ada persoalan, kita buka mushaf, tenang kan? Yang paling unik tuh begitu dibuka suratnya sesuai dengan kebutuhan. Selalu begitu tuh. Ingat sama Allah. Ingat, setelah itu salat kan ada. Salat disebut zikir. Wa aqimus salata lidzikri. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kalau sudah nyaman, sudah sadar dengan itu, cari teman yang baik. Ya. Sohbatul ashab itu menemani teman-teman yang sahabat-sahabat yang baik, menyeduluka ala khair, mengantarkan kau kepada kebaikan. Ya, cari teman-teman yang baik, komunitas yang baik. Ya, misalnya di tetangga cari yang baik-baik, di kantor cari yang baik-baik. Itu menjaga kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Jadi saat kita sedang menurun, ini nanti akan mengingatkan. Ya. Kemudian cari ustaz-ustaz yang positif, yang baik, ulama-ulama yang saleh, yang kata Nabi itu ya, khiyaru ibadillahi atau kama qala Rasulullah SAW, hamba-hamba Allah yang terbaik itu idza ru'u dzikrallah. Kalau manusia lihat itu, lihat aja wajahnya itu mengingatkan kepada Allah. Ya, itu ada hadis yang sahih itu. Ya, di antara hamba Allah yang terbaik itu kalau Anda lihat itu, lihat aja itu ya. Terus Anda langsung ingat Allah gitu. Ya, mau tobat, mau jadi lebih baik, pengen hafal Quran, pengen meningkatkan sholat, pengen dekat dengan Allah. Karena itu ada beberapa ulama itu yang seringkali kalau sedang futur
Dan ulama ada futur juga tuh, ya lemah mengajar misalnya atau sedang jenuh apa. Nah, kadang lihat ulama lain tuh. Lihat, kalau dulu datang ke majelisnya, Masya Allah ke majelisnya, hanya untuk lihat aja, udah gitu semangat lagi pulang lagi. Sekarang Masya Allah sudah ada fasilitas di media sosial, tinggal lihat begini, Masya Allah, energi lagi. Ya kadang-kadang anak-anak pesantren kan tahu ya, lihat syekhnya, lihat gurunya gitu kan. Kita sekarang banyak, figurnya banyak sekali, lihat pengen lihat siapa dan seterusnya. Itu meningkatkan kembali kebaikan-kebaikan. Ya, apalagi punya guru yang baik bisa membimbing, teman-teman saling mengingatkan. Cari teman-teman tuh. Itu yang bisa bikin kita istiqamah. Nah, kalau sudah seperti itu, Allah akan kirimkan penjaga. Ya, tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Kemudian orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, istiqamah di situ. Nanti Allah kirimkan penjaga, malaikat penjaga. Yang pertama bentuknya burhan. Burhan itu penjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi pengingat, dalam hati kita ada pengingat. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kalau sedang turun diingatkan, ayo semangat, semangat, ya kan? Ayo sudah adzan, siap-siap. Tanpa sadar tuh kalau udah terbiasa tuh di hati kita ada pengingat, itulah burhan. Menjaga kita dari perbuatan maksiat. Ya, dan ada yang mengingatkan kepada jiwa takwa. Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau jiwa takwa otomatis tuh mau adzan diingatkan. Nanti kalau burhan tuh ada maksiat langsung di dalam diri kita tuh ada pencegah, jangan lakukan ini, ditimbang lagi, kadang-kadang kencang tuh, gitu kan? Itu burhan namanya, laula arwa'a burhana rabbi, ya kan? Walaqad hammat bi wa hamma biha laula arwa'a burhana rabbi, ya. Itu burhan di surat Yusuf kan demikian. Nah, nanti kalau itu kita sudah siapkan, terus konsisten, semua disiplin ilmunya kita dudukkan dengan baik, insya Allah semangat itu akan terus ada. Ya, semangat terus ada. Dan sirah itu dipelajari, sirah. Anda profesinya apa? Jangan membahas yang tinggi-tinggi dulu. Profesi Anda dulu apa? Supaya hidupnya terukur. Ya, terukur, lebih jelas, lebih baik gitu. Dan optimis. Optimis. Nah, hal-hal semacam itu yang penting tanamkan pada diri kita. Jadi kalau kita punya qanaah, terukur, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, maka hidup akan menjadi lebih mudah. Ya, sederhana, mudah, menyikapi setiap kadar Allah itu dengan lapang, dengan nyaman, dan lebih membahagiakan. Walaupun untuk memulainya butuh perjuangan. Dan perjuangan itu biasa. Ya, hidup itu kan seperti itu. Tarakabunna tabaqan tabaq. Setiap tahap kita akan lalui. Lelah, ya. Insya Allah lelah. Lelah ya, kita hidup buat lelah kok. Ya, nanti istirahatnya saat meninggal. Meninggal kita istirahat. Ya, lelah aja dulu. Tapi kalau lelah diisi sama ikhlas, ikhlas niatnya benar, insya Allah tubuhnya nggak terlampau letih gitu ya, tapi kita menikmati apa yang kita kerjakan ya. Saya kira teman-teman sekalian itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini, walaupun satu pertanyaan. Saya kira satu pertanyaan ini juga bisa mewakili apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenteraman, kedamaian, kebahagiaan untuk kita semua, melancarkan kegiatan kita, rezeki kita, semangat kita ya. Insya Allah teman-teman kita di Mira mungkin baru ini mengawali ini yang kedua, saya kira kita diskusi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditata waktunya supaya kembali beraktivitas. Ini saya mohon izin karena yang saya rencanakan kemarin, kita berencanakan, Allah yang menetapkan ya, untuk bisa mengatur mulai di setiap subuh kemarin itu. Tapi kita harus sekarang ini terfokus terlebih dahulu untuk mempersiapkan para kader-kader ulama untuk berangkat ke luar negeri untuk belajar. Nah, saya ini hampir berapa ya, mungkin bulan ini kali maksimalnya itu untuk menyiapkan, karena ada insya Allah Senin ada yang berangkat dan saya mendampingi sampai mengatur juga waktu dengan keluarga, juga berbagi. Semoga Allah rahmati kita semua. Insya Allah akan ada yang berangkat. Nah, anak-anak ini yang saya harapkan bisa menggantikan ke depan. Makanya saya ketat sekali untuk membimbing mereka, menemani, mendampingi, dan juga berusaha mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka untuk belajar supaya nyaman dan fokus belajarnya. Jadi kita nyiapkan berbagai hal, akomodasi mereka, keberangkatan, ya kita belanja macam-macam supaya mereka maksimal berangkat, kita siapkan, dan kita sama-sama mencoba berikhtiar dengan baik dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insya Allah besok mereka akan berangkat gelombang pertama, dan saya menyiapkan sampai ke bandara, sampai segala rupanya. Dimohon izin kalau kemarin
beberapa hal yang subuh kita rencanakan mesti ada kesesuaian, ya. Nah, kemudian kita siapkan perangkat-perangkat, ya. Dari mulai ini juga tempat studio, alat-alat, kan ini diwakafin nih, alat-alat ini wakaf semua, saya nggak memiliki, ya, cuma dikelola. Jadi jangan sampai ada kesan saya tidak memiliki, orang langsung ambil aja, nggak begitu juga itu, ya. Ada sistem, dikelola sistem. Nah, semua sampai kita buat pesantren pun begitu, langsung diwakafin, sehingga kita menutup peluang-peluang, ada perpecahan, ada ini, ada itu, ada merebut sesuatu, belajar dari hal-hal yang sudah dialami, kan, dilalui. Jadi tempatkan, jadiin wakaf, nah siapin nanti yang ngajarnya tahun berapa, begitu yang ngajar masuk, yang belajar siapa. Nanti di pesantren itu kan kita siapkan dari dini tuh, dari mulai KB naik, kemudian ke TK, TK ke SD, dari SD baru ke situ ke pesantren, ya kan? Nah, kalau nanti ada yang pengen masuk ke situ, langsung dari luar masuk, kualifikasinya mesti sama dengan SD kita. Kalau kuotanya ada nanti, itu yang diseleksi, ya. Jadi kita terima tuh 40 sampai ke atas. Investasi orang tua hanya sampai di SD, ya, karena SMP ini dan ke atasnya saya sedang menabung, menyiapkan supaya memudahkan orang tua untuk bisa maksimal mereka menyiapkannya sampai SD. Jadi SMP ke atas saya coba nabung-nabung supaya bisa beasiswa sampai S3 sampai ke atas, ya, kita siapkan dengan cara yang terbaik. Di sini nggak ada hubungan sama kaya atau cukup, tidak. Jadi sistemnya dibuat begitu supaya menyadari bahwa Anda mesti optimal. Kalau Anda punya kelebihan, ya silahkan Anda berinfak aja untuk nabungnya, fasilitasnya, untuk macam-macam gitu. Makanya kita sekarang teman-teman masih berlanjut sampai selesai nih. Mungkin insya Allah awal tahun depan sudah beres, mungkin jadi kita tutup tuh. Ya, masih ada peluang untuk berwakaf untuk pembangunan Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Alhamdulillah masih terus berjalan progresnya. Anda kalau masih berpartisipasi atau disusun oleh Anda, misalnya dalam sebulan atau berapa pekan, bisa nabung ke situ dan jadi sesuatu yang nanti kita nikmati juga. Ya, kan ada kelas untuk yang peserta Mira online juga ada, nanti ada undangan. Insya Allah nanti teman-teman, Ramadan kan sudah mulai sebagian, nanti pasca Ramadan sudah mulai ada undangan. Ya, nanti dibagi kelompok. Insya Allah saya sedang siapkan desainnya, dan beberapa siswa kita yang di luar insya Allah juga sudah mulai agak kembali, ada yang sudah mulai selesai bersiap ke jenjang berikutnya. Kita ada di Madinah, insya Allah di Ummul Qura, ada yang di Turki, ada yang di Sudan, ada yang di Al-Azhar di Mesir, ada yang di Tripoli. Nah, kita kirimkan tuh, dan mereka beasiswa gratis, nggak bayar, nggak ada biaya sama sekali. Kita yang siapkan karena itu aset umat untuk kembali. Ya, untuk kembali, untuk mengajar kembali, insya Allah. Mudah-mudahan Allah ridai semua perjuangannya. Nah, teman-teman yang mau wakaf di masih rekening yang sama, dan itu kita siapkan khusus untuk pembangunan, nggak bercampur dengan apapun. Ada di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Ma'had Islam Rafiah Akhyar, Mira Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Nomor rekening 111, 3 kali satunya 4 kali 4-nya 142. 11144444142 atas nama Ma'had Islam Rafiah Akhyar. Ya, kalau Anda mau spesifik untuk yang masjidnya aja, dan masjid ini nanti ada kita kerjasama dengan kawan kita di kitabisa.com itu, ya, tapi itu sahabat saya Timi, ya, yang pemiliknya dikhususkan itu 100%, 100%. Tanpa ada potongan apapun, itu semua, nggak ada biaya administrasi, karena semua langsung untuk masjid. Ya, nanti Anda tinggal klik aja Mira, misalnya Masjid Mira, ada gambar saya di situ, kemudian ada desain untuk masjid dan seterusnya, dan dilaporkan. Dan semua insya Allah semuanya kita dicatat, dilihat semua potensinya, jangan sampai melanggar aturan tata administrasi negara juga, ya, jangan sampai melanggar aturan semua. Jadi disiapkan betul laporannya, sih tebal-tebal tuh setiap bulannya itu. Jadi kalau dicek, diaudit, semua dirapikan, dilaporkan. Jadi semuanya tahu betul. Insya Allah aturan pemerintahan negara tidak melanggar, aturan syariat apalagi kita siapkan dengan baik. Ya, semoga bermaslahat untuk teman-teman semuanya, dan siapkan diri kita. Insya Allah mendekati Ramadan sebentar lagi, nanti saya siapkan juga dan sampaikan beberapa bimbingan. Yang paling dekat sekarang saya menyiapkan bimbingan untuk Quran. Ya, selama Ramadan dioptimalkan Quran. Makanya kita lagi cetak terus nih untuk paket hafalan.
Ya, paket hafalan ini insya Allah kita cetak 5.000 lagi. Insya Allah sudah hampir mendekati 100.000 kita mencetak itu. Dan dibagikan gratis, teman-teman. Ya, makanya kita buka wakaf juga tuh. Anda lihat di deskripsi aja nih. Ya, itu nanti ada beberapa program-program ya, kalau mau amal soleh masuk ke situ aja. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa disampaikan. Semoga Allah rahmati kita, menyayangi kita, dan mohon saya dimaafkan. Tentunya Anda menemukan banyak kekurangan, kesalahan, termasuk mungkin juga ke Bekasi dengan niat bertemu, nggak sempat ketemu, sudah datang nggak bisa menemui misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, mohon dimaafkan, mohon juga pengertian, dan semua itu insya Allah memaslahatkan untuk kita semuanya. Terima kasih, semoga Allah rahmati. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا علمنا ما ينفعنا ووفقنا بما تعلمنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.